Kalian ngerasa gak sih di tahun ini lebih berat daripada tahun-tahun sebelumnya? Gue ngerasa kita lagi ada di stage bubble burst atau gelembung ekonomi kita akhirnya pecah. Jumlah pemudik yang turun hingga perputaran uang yang turun. Antrean ratusan pencari kerja terjadi. Konsumsi dan daya beli masyarakat lesu. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. Startup berguguran, layoff di mana-mana, angka kemiskinan naik, daya beli juga turun. Yang paling gue khawatirin adalah ini akan berlangsung sepanjang tahun ini, bahkan sampai tahun depan. Yang mana berarti tahun ini akan jadi tahun yang penuh dengan cobaan. Disclaimer, gue bukan buat video ini untuk nakut-nakutin. Tapi gue pengen ngejelasin situasi dan kondisi apa yang terjadi sekarang, terutama buat kalian yang kerja di corporate maupun di startup. Dan buat kalian yang berpikir bahwa ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja, well, I'm sorry, that's not 100% correct. Coba kita lihat datanya dulu. Di kuartal pertama tahun 2025 ini, pertumbuhan ekonomi kita tuh cuma di angka 4,5%. Turun dibandingin tahun lalu, yang melebihi angka 5% secara year on year. Yang kedua, inflasi naik ke 3,8%. Dan kurs rupiah udah tembus sampai dengan malam 17.000 per sekarang video ini dibuat. Ini bikin kos operasional perusahaan makin naik, apalagi yang memang impor barang atau jasa ke luar negeri. Ditambah lagi investor juga yang mulai nahan duit. Investasi asing ke sektor teknologi itu turun sampai dengan 22% dari tahun lalu. Artinya apa? Artinya startup makin susah lagi dapat pendanaan. Ditambah lagi kasus e-fishery kemarin yang mencoreng nama baik Indonesia. Jadi memunculkan suatu distrust kepada investor-investor kita untuk menanamkan modalnya ke startup yang ada di negara kita ini. Yang terakhir, sesuai data yang dirilis, APBN kita juga lagi defisit sampai dengan akhir Maret 2025. Defisit anggaran kita bahkan lebih dari 100 triliun atau sekitar 0,43% dari PDB. Pemerintah juga udah nerbitin surat utang baru nih sebesar 2,5 triliun. Yang berarti sekitar 40% lebih dari target pembiayaan utang APBN 2025 itu dibiayain sama surat utang. Itu adalah suatu gambaran dari ekonomi makro yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, gimana gambaran untuk di sektor industri? Well, gambarannya adalah startup layoff dan PHK di mana-mana. Gue coba kutip dari data yang dimuat dari e-commerce, ensiklopedi untuk teman-teman yang pada kerja di startup pasti tahu. Dari data yang ada, startup gede tampaknya lagi pada ngelakuin layoff gede-gedean. Di sepanjang tahun ini, kita bisa sebut perusahaannya. Ada Goto, ada Ruang Guru, ada Zenius, ada yang baru-baru ini, Tokopedia. Bahkan ada yang kemarin di Fishery sampai dengan layoff 95% dari karyawannya. Dan totalnya di sepanjang tahun 2025 ini aja, itu udah ada PHK yang dihasilkan dari startup sebanyak 3.000 orang. Udah kehilangan pekerjaan. Yang mana efek dari PHK ini, itu akan menambah domino efek yang akan terjadi di selama tahun 2025 ini. Dan menurut gue efeknya nggak main-main. Karena ini juga ada hubungannya dengan kondisi ekonomi kita dan kondisi startup yang ada di negara kita. Di mana satu, kepercayaan investor kepada startup atau perusahaan startup itu menjadi lebih menurun. Karena banyak startup yang pada akhirnya gagal beradaptasi di kondisi ekonomi yang lagi carut-marut kayak gini. Yang kedua, otomatis ini akan menyerang tekanan psikis dan mental kepada karyawan yang kerja pada perusahaan startup itu sendiri. Gimana enggak? Bayangin aja, setiap tahunnya ketika lagi year-end review, itu orang-orang atau karyawannya itu dihantui dengan ancaman layoff. Kapan nih giliran gue? Kapan gue akan kena layoff selanjutnya? Kalau gue boleh minjem kata-kata Bang Ferry Irwandi, mereka pengangguran terselubung. Dan otomatis perekonomian kita akan jauh lebih melambat daripada biasanya. Karena permintaan barang dan jasa itu jadi menurun. Plus konsumsi rumah tangga yang jadi tulang punggung ekonomi Indonesia itu jadi lesu. Efek terbesarnya yakni daya beli jadi turun. Yang mana orang akan jadi lebih hati-hati untuk spending uang. Jadi perputaran uangnya jadi nggak banyak. Dikarenakan baik yang kena layoff plus uang yang mereka pakai itu hanya bisa bertahan untuk beberapa bulan ke depan. Oke, terus muncul pertanyaan, kenapa sih startup rame-rame pada PHK? Nah, sebagai orang yang juga bekerja di startup, gue pengen ngejelasin dengan bahasa yang sederhana atau pakai bahasa bayi biar kalian gampang ngertinya. Kita coba bayangin ada seorang namanya Bambang, katakanlah dia punya mimpi untuk ngejalanin sebuah usaha. Awalnya dia buka bisnis kecil-kecilan, jualan produk digital misalnya. Semua dikerjain sendiri, ngoding sendiri,
promosi sendiri, layanin customer sendiri, lama-lama mulai rame, dapat untung, terus rekrut 2-3 orang buat bantuin. Tambah rame, terus rekrut lagi misalnya karyawan sampai dengan 10 orang. Gimana kalau ini gue jadi perusahaan, tapi modal yang gue punya nggak banyak, gue cari modal dari luar deh, biar bisa growing nih usaha gue. Akhirnya dia cari orang kaya, atau perusahaan yang kerjanya modalin bisnis. Itu yang kita biasa kenal dengan istilah investor. Dia datengin tuh orang-orang kayak tadi, terus dia ngelakuin pitching ke beberapa investor soal usahanya dia. Dan sampai akhirnya dapat nih investor. Katakanlah akhirnya dia dapat pendanaan sekitar 10 atau 20 M deh misalnya. Setelah dapat pendanaan, perusahaannya mulai gede nih. Mulai growing, dia mulai masif rekrut sewa gedung, misalnya di Jakarta Selatan. Terus dia coba beli aset untuk ngedukung kelancaran bisnisnya. Nah, karena dia punya tanggung jawab ke investor yang udah modalin bisnisnya, Bambang mulai mikir nih, gimana caranya supaya gue bisa lebih gedein bisnis gue lagi dengan nargetin untuk dapetin user acquisition sebanyak-banyaknya. Terus dia mulai bakar duit, kasih diskon gede-gedean, promo gila-gilaan, yang penting pokoknya dapat user sebanyak-banyaknya dulu aja nih, dan cuannya belakangan. Nah, dulu investor suka banget sama startup yang kelihatannya punya potensi gede. Nggak masalah nggak cuan dulu, yang penting dapetin user acquisition dulu sebanyak-banyaknya dan semasif-masifnya. Karena mereka mikir, dengan user acquisition sebanyak-banyaknya, berarti mereka akan bisa nge-reach market seluas-luasnya. Nah, yang ini yang namanya, istilahnya itu growth at all cost. Fokus awalnya jadinya bukan profit oriented, tapi market dan user acquisition oriented dulu. Mereka ngerekrut gede-gedean, mereka bakar duit dengan promo gila-gilaan, sewa gedung sampai di SCBD atau di Kuningan, gaji first joinernya itu lebih gede daripada yang ada di job market. Padahal mereka belum profit sama sekali. Lanjut, terus ekonomi mulai berubah nih, yang tadi instabil mulai goyah. Suku bunga tinggi, inflasi naik, harga barang juga pada makin mahal. Pada akhirnya mereka jadi berubah haluan. Gue gak mau ngasih lo dana lagi kalau lo cuma bisa bakar duit. Lo bisa kasih gue untung gak atau profit? Nah, si Bambang mulai panik. Tanpa duit dari investor, mereka gak akan bisa maju atau growing nih PT-nya. Lalu mereka mulai melakukan pengiritan atau penghematan. Diskon mulai ditiadakan, biaya-biaya yang tadinya nggak ada mulai diadakan, terus harga program mereka yang semulanya berapa jadi dinaikkan. Di sisi lain, karena timbangan atau scale profit harus lebih besar daripada scale cost, mereka juga mau nggak mau harus melakukan yang namanya cost efisiensi. Katakanlah mereka udah profit, tapi karena costnya gede, jadi margin profitnya jadi tergerus nih, jadi nggak terlalu besar juga kalau dibandingkan dengan cost. Either cost apex atau opex-nya. Dan menurut lo, cara yang paling cepat dan yang gak pakai otak untuk ngelakuin cost efficiency apa? Betul, dengan ngelakuin layoff. Ya kan? Daripada gue mikir keras untuk ngelakuin inovasi atau inisiatif, yang mana implementasinya juga kemungkinan akan lama. Mendingan gue langsung layoff, efeknya langsung kerasa ke cost efficiency. Bayangin yang awalnya masih rekrut, ya ujungnya atau akhirnya ya bakal masih layoff juga. Dan mindset dari startup jadi berubah atau jadi shifting. Yang awalnya lomba-lomba bakar duit untuk dapetin user acquisition atau market, sekarang jadi lomba-lomba untuk dapetin profit. Sorry, mungkin tadi kedengaran agak emosional karena banyak teman gue sama tim gue yang udah kena layoff. Dan buat kalian yang kena layoff juga, gue doain supaya biar dapat kerja cepet deh. Oke, jadi udah dapat gambarannya. Dari mulai si Bambang awalnya buat perusahaan, sampai dia dapat pendanaan dari investor, terus harus ngelakuin layoff untuk mempertahankan eksistensi perusahaannya. Terus ada nanya juga, kapan tech winter ini bakal berakhir? Menurut pendapat pribadi gue, sepertinya ini akan berakhir 2-3 tahun ke depan. Dan sebenarnya ini bisa aja lebih cepat. Tergantung dari pemerintah kita, gimana mereka bisa ngasih insentif atau bisa ngasih stimulus untuk kemajuan ekonomi kita. Yang mana kita juga berharap bisa mengundang investor untuk menanamkan modalnya lagi ke startup-startup yang ada di negara kita ini. Not to say that I want to spread negativity, but I rather to be realistic by telling you the bitter truth than giving you some sweet lies. Apalagi dengan kondisi makro saat ini yang dilakuin sama Trump dengan menaikkan tarif ke Cina dan ke negara Asia lainnya, ditambah dengan kasus e-fishery kemarin, yang mana memunculkan distrust ke para investor untuk menanamkan modalnya ke startup yang ada di Indonesia. Jadi jangan terlalu berharap kalau tech winter ini akan segera berakhir dalam 6 bulan ke depan. And winter is coming. Terus apa yang gue harus lakuin sebagai pekerja kantoran? Mungkin tips ini akan terdengar ekstrim buat kalian, tapi sebagai orang yang pernah kerja di corporate maupun di startup, here's my opinion. Kabur atau hindari berkarir di startup company.
kalian coba berkarir di corporate company yang lebih stabil. Gue ngerasa berkarir di startup itu sangat bagus untuk melatih kesehatan jantung. Bayangin, tiap year end review tiba atau mid year review tiba, kalian tuh harus dakdikduk mikirin apakah gue yang selanjutnya akan kena layoff. Banyak teman-teman gue yang tadinya berkarir di startup, akhirnya mereka pindah ke perusahaan yang lebih konvensional atau yang lebih stabil, yaitu di corporate. Tentunya konsekuensinya gaji pasti turun, tapi seenggaknya stabil dan ngasih lo ketenangan jiwa. You can trust me on this. I've been experience a lot of shit in the startup. Tips yang kedua, yes, kabur dulu dari Indonesia. Ini yang lagi trending dan best option buat kalian yang pada masih muda. Kalau kalian mutusin untuk mulai kabur aja dulu, kalian bisa coba dari 3 jalur ini. Kalian bisa 1, remote working untuk perusahaan asing. Yang kedua, belajar bahasa, terus relokasi ke luar negeri. Kalian bisa milih ke Jepang, atau ke Norwegia, atau mungkin ke Australia. Yang ketiga, become entrepreneur and build product for global market. Kenapa tadi gue mention global market? Yes, to be honest, menurut gue, daya beli di negara kita itu masih lemah. Is it doable? Yes, and it's gonna be a long journey for you. But the chance will never zero. Buat kalian yang udah bekerja di suatu company atau corporate yang memang stabil, tapi kalian ngerasa capek dengan lingkungan sekitar kalian karena mungkin lingkungannya toksik, kalian bisa tahan-tahanin dulu sementara sampai kepastian dari kondisi ekonomi ini mulai mereda. Atau kalau kalian memang udah memutuskan untuk resign, jangan coba-coba resign kalau belum ada penggantinya atau backupnya. Cari dulu backupnya baru kalian boleh resign. Ingat, nganggur lebih capek bos daripada kerja ngadepin bos yang ngeselin. Nggak punya duit itu lebih parah. Oh iya, tulis dong di kolom komen kalau kalian ada yang punya pengalaman kerja di luar negeri. Siapa tahu bisa ngasih insight ke teman-teman buat yang punya motivasi yang sama. Oke, sampai sini dulu videonya. Buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat dan ngasih banyak informasi, kalian bisa klik like dan subscribe supaya kalian juga nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.